Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Qala mu'allif rahimahullah, faqad dassallahu sirra wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Sebaik-baik hati adalah an-naqiyatu, hati yang bersih, minal batil, dari perkara batil, wasyarri, perkara jelek, kulli, semuanya. Jadi hati yang terbaik itu hati yang bersih dari seluruh perkara batil dan seluruh perkara jelek. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahui olehmu wahai segenap saudara-saudara seagama, ayyadakumullah, semoga membantu akan kalian oleh Allah. Amin. Anna khairal qulubi, sesungguhnya sebaik-baik hati, wa ahabbaha, dan paling dicintainya hati, dan yang paling dicintainya hati, ilallahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah makana, sesuatu yang ada ia, makana, sesuatu yang ada ia, latifan, lembut, naqiyan, bersih, minal batili, dari perkara batil, wasyukuki, dan perkara yang ragu-ragu, wa ma'ani syarri kulliha, makna-makna jelek semuanya. Ma'ani, makna-makna, artinya sifat-sifat, asyarri, yang jelek, kulliha, semuanya. Wa'iyan lil haqqi wal huda, hati yang menyimpan bagi kebenaran dan petunjuk, hati yang menyimpan bagi kebenaran dan petunjuk. Ma'anil khairi was sawabi, makna-makna kebaikan dan kebenaran. Jadi hati terbaik, hati yang sangat dicintai oleh Allah, karena Allah tidak melihat kepada bentuk dan rupa, Allah tidak lihat kepada ketampanan dan kecantikan, tapi yang Allah lihat adalah kepada hati. Maka hati yang sangat-sangat Allah cintai, hati yang sangat-sangat baik dalam pandangan Allah adalah hatinya lembut. Bukan orangnya lembut. Orangnya lembut itu namanya lunglai atau gemulai. Bukan orangnya, tapi hatinya. Bisa saja watak orangnya keras, seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, tapi hatinya lembut, latifan. Beliau menangis ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran. Beliau menangis ketika ditegur dengan perkara-perkara benar. Beliau merenung sehingga beliau katakan, kalau sekiranya ada pengumuman di akhirat, seluruh orang masuk dalam surga kecuali satu orang, maka saya yakin yang satu itu adalah Umar bin Khattab. Itu hati yang lembut. Kemudian bersih dari perkara batil,
perkara dengki, perkara iri, perkara takabur, sum'ah, dan sukuk, ragu-ragu. Dia tidak ragu dengan firman Allah. Dia tidak ragu kalau sekiranya dia mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW, maka dia yakin di balik apa yang dikatakan oleh Nabi tersebut, dia yakin meraihnya. Sehingga kalau bersedekah enggak ragu, karena yakin sedekah itu Allah balas sekian kali lipat. Kalau dia menanamkan kebaikan pun tidak ragu. Dia tidak ragu dengan keesaan Allah, dia tidak ragu dengan kekuasaan Allah, dan dia tidak ragu dengan janji-janji Allah, baik berupa janji baik maupun berupa ancaman-ancaman. Di belakang siapa? Nah, kemudian bersih daripada sifat-sifat jelek, hatinya menyimpan kebenaran dan hidayah, menyimpan kebenaran dan hidayah. Kemudian menyimpan makna-makna baik dan kebenaran. Ada sifat kasih sayangnya, ada sifat khusyuknya, ada sifat rendah dirinya, ada sifat kasihan kepada sesama, ada sifat merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, sifat syukur, sifat sabar. Itu disebut dengan ma'anil khair. Begitu juga yakin, itu adalah sifat hati. Yakin kalaulah Rasulullah yang bersabda, kalaulah Al-Quran yang berfirman, itu tidak ada keraguan di dalamnya. Lebih dia yakini daripada tenggelamnya matahari nanti sore. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, al-qulubu arba'atun. Hati-hati itu ada 4. Hati-hati itu ada 4 macam. Pertama, qalbun ujrida fihi sarajun yazharu fadzalika qalbul mu'min. Hati yang bersinar di dalamnya hati oleh lampu yang bercahaya. Yang bersinar dalamnya hati oleh lampu yang bercahaya, maka itu adalah hati orang beriman. Hatinya terang benderang, sehingga kalau ada perkara-perkara yang batil, dia langsung tahu itu batil. Kalau ada penawaran-penawaran kebenaran, dia tahu itu kebenaran. Hatinya bisa membedakan mana ajakan kebenaran, mana ajakan kebatilan, mana perkara baik, mana perkara enggak baik, karena hatinya terang. Sama halnya ketika kita gelap-gelap sedang makan, susah membedakan mana tempe, mana ayam. Itu baru di piring. Bagaimana kalau di dalam ruangan? Bagaimana kalau di dalam hutan? Maka Imam Syafi'i ibaratkan orang yang tidak punya ilmu itu, yaitu seperti orang mencari kayu bakar di malam hari. Dia kumpulkan, diikat. Dia tidak yakin, dia tidak sadar. Salah satu yang diikat dalam ikatan itu adalah ular. Begitu juga orang-orang yang memiliki hati tidak punya cahaya. Kadang-kala perkara batil pun dia pertahankan. Kadang-kadang perkara hak ditolak.
Kenapa? Hati dia tidak punya cahaya yang bisa menerangi, sehingga dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Yang kedua adalah qalbun aswad, hati yang hitam, mangkus, yang dibalik. Fadzalika qalbul kafir, itulah hati orang kafir. Sudah hitam, terbalik lagi. Terbalik, apa yang bisa diisi? Untuk isi gelas, tapi pantat gelasnya ke atas. Mana mau diisi? Sudah tertutup, tertelungkup, nggak bisa lagi menerima, nggak bisa lagi diisi. Lagi pula hitam. Itu hatinya orang kafir. Yang ketiga, korbun marbutun ala ghilafih, hati yang diikat di dalam bungkusannya. Hati marbutun, yang diikat atas bungkusannya. Hatinya terbuka tapi terbungkus, terikat bungkusannya. Itu adalah hati munafik. Yang keempat, qalbun musaffahun fihi imanun wa nifaq, hati yang dicampur di dalamnya iman dan kemunafikan. Dicampur di dalamnya iman dan kemunafikan. Masya Allah. Kadang-kadang taat, kadang-kadang bejat, kadang-kadang jadi wali, kadang-kadang jadi kuali. Berubah-ubah. Musaffah, tercampur di dalamnya iman ada, nifaq ada. Ramadan dikiai dia, duduk sama orang-orang di masjid kayak penceramah. Pulang ke habitatnya, dia ikut pulang lingkungannya. Itu yang keempat. Iman dan nifaq itu bercampur baur. Pamasalul iman, maka perumpamaan iman fihi, di dalam hati, mislul baqlah, seperti sayuran, yamudduhal ma'ul azbu, yang menyuburkan akannya oleh air tawar. Maka iman di dalam hati seperti sayur yang menyuburkan akannya oleh air tawar. Wa masalun nifaqihi masalul qorha, perumpamaan kemunafikan di dalam hati seperti perumpamaan luka. Qorha, luka. Yamudduhal qayhu wassadid, luka disuburkan oleh nanah dan air luka. Kalau luka tentu mengeluarkan nanah sama air luka. Semakin bagus air lukanya, semakin subur lukanya. Tapi kalau kering air lukanya, sembuh lukanya. Jadi luka itu supaya dia segar melulu butuh kepada nanah dan air luka. Sayuran butuh kepada air tawar. Fa'ayul madataini ghalabat alaihi, maka mana saja dua perkara pendukung, maka mana saja dua perkara pendukung, ghalabat alaihi, yang mendominasi di atasnya hati, ghalabat alaihi, yang mendominasi di atasnya hati, zahabat bih, maka salah satu dua perkara itu membawa dengannya hati. Maka salah satu dua perkara itu membawa pergi atau membawa dengannya hati. Apa yang mendominasi dalam hatinya? Ketaatan, maka dia taat. Atau kemungkaran,
maka dia mungkar. Imankah yang mendominasi atau sifat nifak? Ini perlu dikhawatirkan nih, pembagian hati nomor 3. Nomor 4, hati orang kafir itu jelas enggak dah. Hati orang munafik insya Allah tidak. Yang dikhawatirkan hati nomor 4 ini. Kalau enggak nomor 1, nomor 4. Kenapa? Tidak bisa istiqomah dengan kebaikan. Enggak bisa istiqomah dengan kebaikan. Masya Allah, kadang dia azan, bagus azan. Dia imam, bagus imamnya. Kemudian dia pergi juga pasar malam, bagus ya pasar malam. Naik pentas berdangdut. Dia orang siapa itu? Imam kita tadi. Itu hati nomor 4. Orang jadi-jadian. Nah, dia pakai pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di kandang kambing bek. Jadi bisa menyesuaikan kondisi dan keadaannya dan lingkungan. Kata dia itu sosialisasi yang baik. Itu kita masyarakat yang sosial, tinggi sosialnya. Duduk di kedai, ada orang main domino, dia ikut juga duduk situ. 3 kali putar lah. Jadi ketika bergaul dengan masyarakat yang tidak agamis, hilang agamanya. Punya kawan nggak sholat, diikut nggak sholat. Nah, berarti hatinya itu sifat nifaknya yang sedang muncul. Tapi ketika bergabung di masjid, dia bisa taat dan sholat, sifat iman niatnya yang meningkat. Maka yang diharapkan adalah hati yang pertama, hati yang selalu terang benderang dalam kondisi apapun. Dia bisa menjaga diri istiqomah atas kebaikan. Ujiannya nggak lama, sebentar lagi. Kemana gamismu? Jubahmu, salatmu, qabliyah ba'diyahmu, zikirmu, Al-Quranmu, kemana? Ketika pulang kampung, jangan sampai mendominasi sifat nifak. Sampai-sampai orang kampung pun heran dia. Itu yang tadi itu anak pesantren kan? Pesantren sekolah anaknya kan? Iya. Kok gitu dia? Kayak gembel gitu. Iya, dia jadi-jadian sekarang. Nah, berarti dia sedang menunasi sifat nifaknya. Sifat munafiknya sedang kambuh. Berarti hatinya berkudis. Nah, qultu wa zahiru anna hadzal qaul bal akhira wasfu qulubu ahli takhlid wa tafriti min ammatil muslimin. Kata Imam Abdullah ibni Alawi al-Haddad, wal zahir, secara zahir, anna hadza, sesungguhnya ini, al qalbal akhirah, hati yang terakhir, yaitu nomor 4, ia adalah sifat dari hati-hati ahli takhlid, orang-orang yang hidup bercampur baur, wa tafriti, dan melampaui batas, min ammatil muslimin, dari orang-orang Islam secara umum. Nah itu kata beliau, menurut saya ini kan di hadis kan nggak dijelaskan. Yang pertama hati orang beriman, yang kedua hati orang kafir, yang ketiga hati orang munafik, yang keempat nggak disebutkan itu hati siapa. Kata Imam Abdullah ibni Alawi al-Haddad, menurut saya ini secara pandangan zahir itu adalah sifat dari hati-hati orang yang takhlid. Takhlid itu apa artinya? Mudah bergaul dengan seluruh kalangan, mudah dekat dengan seluruh lapisan, mudah dekat dengan seluruh jenis manusia.
Bercampur dengan preman, lebih preman lagi dari preman itu. Berkumpul dengan para kiai, lebih kiai lagi dari kiai itu. Tuh bayangkan itu. Kumpul sama kiai, lebih kiai lagi dia. Berkumpul sama berandalan, kayaknya dia pemimpin berandalan. Kumpul sama geng motor, dia kayak ketua gengnya. Ngumpul sama pencuri, kayak dia gurunya. Begitu. Itu ahli takhlid namanya. Wa fil hadithi aidan, dalam hadis juga, innal imana yabdu fil qalbi, innal imana yabdu fil qalbi lum'atan bayda. Sesungguhnya iman itu menjelma, menampakkan diri di dalam hati seperti lum'ah bayda. Lum'ah itu maknanya apa nama itu? Lum'ah itu susah pula artinya. Seseorang yang ketika berwuduk lalu tertinggal satu lum'ah, yang di lain disiram, ada situ nggak kena air, itu namanya lum'ah. Apa bahasanya itu? Ketika kita cuci tangan wudu, ada nggak kena air sebesar kuku, itu disebut lum'ah dalam bahasa Arab. Apa namanya? Nggak tahu? Hah? Itulah, antum orang Indonesia. Apa maksudnya? Ada tempat yang tertinggal, kosong, bilang kosong ke ruangan. Bagian kosong, itu maknanya di bab wudu. Ya Karim. Setetes lah, setitik ya. Titik itu bahasa Arabnya nuqtah. Ini artikan titik aja. Sesungguhnya iman menampakkan diri atau nampak di dalam hati itu seperti titik putih. Nah, satu tetes putih. Lum'ah bayda. Summa tazidu, kemudian dia bertambah. Melebar, 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 melebar. Kayak panau. Dia kena panau sedikit saja, satu bulatan titik itu. Lama-lama kembang, 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 putih semua badan dia. Gitu. Itu contohnya. Jadi iman itu nampak di dalam hati seperti titik putih, kemudian dia bertambah, bertambah, hatta yabyaddal qalbu kulluh, sehingga putihlah hati semuanya. Sehingga putihlah hati semuanya. Maka iman itu kata Nabi, yazid wa yanqus. Imam itu bertambah dan bisa berkurang. Maka ketika kita pupuk iman dengan ibadah, pupuk iman dengan tilawah, pupuk iman dengan zikir, pupuk iman yang bergaul dengan orang baik, hati itu semakin putih, 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 sehingga dia mengkilat. Nah, ketika hatinya mengkilat, dia lihat di mukanya. Mukanya ceria. Nah, mengkilat. Ini nyampai di rumah, yang pertama sekali yang antum kerjakan adalah bercermin. Nah, itu yang pertama kali. Lepas itu dipoto. Foto baru datang di rumah. Kemudian 5 hari setelah itu foto lagi. Lihat bentuknya. Hilang nurnya, berkurang nurnya. 10 hari foto lagi, mungkin jelek ini bentuknya. Nurnya hilang. Waktu sholat tuh. Sekarang ngaji gini kan, semangat kan? Nanti 10 hari biasanya sih. Jadi nurnya itu hilang.
Maka ketika selesai liburan tuh, ketika kita lihat tambah jelek wajah aku ya, karena nurnya hilang. Nah, imannya hilang, nurnya. Khair. Jadi hati itu bertambah semakin mengkilat, bertambah kebaikan dia akan bertambah dan bertambah sehingga dia mendominasi hatinya. Sedangkan mana? Sedangkan nifaq yabdu fil qalbi, nampak di dalam hati, nuqtatan sauda, yaitu titik hitam. Munafik atau nifaq, munafik orangnya, nifaq sifatnya. Sesungguhnya nifaq itu menampakkan dalam hati satu titik hitam. Bertambah lagi nifaqnya, kemudian bertambah lagi, bertambah lagi, hatta yaswaddal qalbu kulluh, sehingga berhitamlah hati semuanya. Sehingga hitamlah hati semuanya. Jangan dipancing-pancing buat maksiat. Nah, sekali ini nggak apa-apa ya Allah ya, sekali ini aja. Nah, itu waktu dia mau mulai sekali aja ya, nggak apa-apa. Saya sifat. Selesai dia buat maksiat itu akan hilang gairah ibadahnya. Kemudian bertambah lagi semangatnya untuk buat maksiat. Maksiat lagi, hatinya hitam. Ketika dia buat maksiat nggak ada merasa bersalah lagi. Awal dia buat maksiat setelah dia berada dalam pendidikan agama, setelah dia bisa terjaga pandangan dan sebagainya, awal dia buat maksiat itu rasa khawatir. Setelah dia buat maksiat 1 kali, 2 kali, 3 kali, khawatirnya hilang. Kemudian dia maksiat dan maksiat lagi, kemudian menjadi ketagihan dan tidak ada khawatir sama sekali. Itu bertanda hatinya sudah hitam, sudah gelap. Nah, pada saat itu diajak untuk menghafal Quran, dia nggak mau lagi. Diajak untuk salat lagi, dia malas. Diajak untuk ke masjid, marah, dia marah. Nah, lihat orang diajak ke masjid marah, itu sudah terlalu gelap hatinya. Pergi aja sendiri, ngajak-ngajak orang. Dengar juga sahazan, belajar agama juga saya dulu 7 tahun saya mondok dulu. Kenapa nggak sholat lagi? Ada masanya, takdir Allah. Sudah mulai berdalil. Kenapa? Hati sudah mulai hitam. Tapi kalau hatinya sedang baik, dia bertanya kepada orang lain, tolong koreksi kesalahan saya. Kalau ada yang salah, tolong dikoreksi, tolong disampaikan. Kalau ada yang salah, tolong diingatkan. Salah yang benar datang dari Allah, yang salah dari perbuatan saya sendiri. Ngaku dia salah. Nah, itu sedang baiknya. Sedang hatinya gelap, dah salah pun merasa benar. Nah, penting menjaga hati. Nah, terutama santri yang belum pernah pulang lebaran, yang belum pernah pulang tahunan. Belum pernah pulang kan? Udah pernah? Belum pernah. Udah pernah? Nah, itu ini diingat nih. Waktu setelah selesai habis liburan 25 hari, ketika orang tua suruh siapkan pakaian, masukkan dalam ransel, berpisah dengan mainan, nah itu sanggup nggak untuk berpisah? Kalau hatinya masih seperti hati hari ini, insya Allah aman. Tapi kalau amal tidak jaga zikir, tidak jaga hatinya sudah mulai gelap, pada saat itu dia akan memilih mainan daripada orang tuanya. Dia akan memilih kawan daripada orang tuanya. Pada saat itu dia tidak malu-malu untuk menantang keinginan orang tuanya. Saya nggak mondok lagi. Pokoknya enggak. Harus tetap enggak. Suruh dia naik mobil. Nah, dihantarkan ke pondok, sampai belum menangis dia. Lepas itu diambil bantal guling. Dan dibawa dia pulang. Nah,
Itu yang paling utama nih, dia perhatikan hati dia sedang nggak bagus. Nah, udah gelap, kawannya sembarangan, makan sembarangan, mainan sembarangan, mata sembarangan, tidur sembarangan, zikir tidak dijaga lagi. Mulai hati itu gelap dan tidak mau lagi menerima kebenaran. Nah, itu hati dunia kepesentranan. Naam, nas'alullah al-afiyah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala afiat dan wafat atas Islam. Lana, untuk kita semua yang berhadir hari ini, walil muslimin, dan untuk kaum muslimin semuanya. Amin. Afiat, enggak kaya. Afiat, enggak mesti sehat, tapi sehat walafiat itu penting. Tapi afiat lebih penting pada sehat. Ada orang sehat tapi enggak dapat afiat. Sehatnya digunakan untuk perkara yang enggak berguna. Tapi ada orang sakit yang dapat afiat, walaupun sakit tetap sholat. Itu lihat abang itu, jalanannya enggak lurus. Nah, kecelakaan, tapi bisa berdiri 2 juz malam. Nah, itu namanya afiat. Sehat kurang lah, tapi afiat ada. Ada lebih sehat lagi, tapi nggak ada afiat. Maka sehat wal afiat itu penting. Afiat lebih penting daripada kesehatan. Wa innama yazidul imanu bil mudawamati alal a'malis sholihah. Hanya saja akan bertambah iman tersebut, hanya saja akan bertambah iman tersebut dengan selalu di atas amal-amal soleh. Selalu di atas amal-amal soleh. Memang badan letih sih, memang capek, memang undang demam. Sehat kan? Karena ada sesi demam sehat. Memang membuat kita letih dan capek, tapi amal soleh yang selalu istiqomah itu akan menambah iman. Iman akan bertambah, keyakinan akan bertambah, dan bertambah iman dengan iksari minha, memperbanyak dengannya amal-amal soleh, diperbanyak. Artinya ada peningkatan. Tahun ini kita belum ada peningkatan, masih 2 juzan. Nah, tapi prakteknya sudah ada peningkatan, sudah lebih lambat sedikit bacaannya. Nah, besok kita lagi tambah peningkatan, bacanya lebih pelan lagi. Tunaikan sakta semuanya. Nah, kemudian jangan terburu-buru. Abdul Rahman dibilang jangan cepat-cepat, masih nggak ada perubahan. Itu maunya apa ya? Kadang-kadang ketika saya sholat itu mau berteriak, oh ini batal sholat ntar. 2 orang sini, 3 kayaknya, situ 1, itu 1. Kita takbir ya, batalin lagi, ulang takbir lagi, batalin lagi, gatal ini lagi, takbir lagi, 3 kali. Oh, nggak jadi deh, tiba batal sholat. Bukan sholat sebetulnya, takut pingsan nih. Kalau pingsan lepas itu sembuh total, alhamdulillah. Kalau pingsan lain lagi, apa nih? Itu yang dipertimbangkan. Nah, khair. Amman nifaku, maaf, ma'al ikhlasi lillah, beserta ada keikhlasan karena Allah. Nah, berbuat karena Allah. Untuk apa berbuat karena orang? Orang itu kan miskin. Untuk apa berbuat karena pujian orang lain? Pujian orang lain itu cuma di bibir. Tapi kita berbuat ingin dipuji oleh Allah. Kita berbuat pengen mendapatkan perhatian dari Allah.
Jangan cari muka orang. Kenapa jangan cari muka orang? Karena orang itu kadang-kadang tidak mengerti kita sedang cari muka. Tapi ketika kita cari wajah Allah, ibtigha'a wajhillah, cari muka Allah, itu bahasa redaksi teksnya itu. Cari muka itu memang betul bahasanya. Ibtigha'a wajhillah, cari muka Allah. Artinya cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, paham dia sendiri? Jangan lihat orang lain, jangan lihat apa kata orang, jangan lihat komentar masyarakat, jangan lihat apa kata kawan-kawan. Yang penting saya buat karena Allah. Nah, titik. Maka nalillahi baq, sesuatu yang dilakukan karena Allah kekal. Wa maka nalighairillahi yanfad, yang dilakukan bukan karena Allah hancur. Nah, yang ke belakang kepala antum, yang dilakukan karena Allah kekal, yang dilakukan karena manusia hancur. Nah, maka buatlah sesuatu itu karena Allah. Allah Maha tahu. Allah adalah zat yang maha berterima kasih kepada hambanya. Amman nifaku, adapun kemunafikan, faziyadatuhu bil amali sayyi'ah, maka bertambahnya kemunafikan tersebut dengan amal-amal jelek. Bertambahnya kemunafikan tersebut dengan amal-amal jelek. Di antaranya tarkil wajibat, meninggalkan amalan-amalan wajib. Sudah mulai tinggal salat wajib, sudah mulai tinggal puasa wajib, itu kemunafikannya bersubur, semakin subur. Wartikabil muharramat, melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Melakukan perkara-perkara diharamkan. Kasih kawan saya hisap saja. Daud coba ni Daud di Samsu, satu hisap saja, langsung kembang munafiknya dalam hati. Apalagi kalau sebatang. Sebatang seminggu kok katanya, tetap aja kembang sifat munafik, sifat nifak. Hatinya mulai keras. Ketika dinasihati matanya ada berbeda. Awalnya dinasihati oleh orang tua gini, Mas Ayu katanya, jangan nasihati gini katanya. Itu munafik indah kambu itu. Mulai lagi ngomong enggak, belum ngomong dia, cuma reaksi matanya dah lihat. Ini sifat munafiknya ada kambu ini. Nasihati ngotot gitu dia. Lama-lama buat maksiat lagi, mulai ngomongnya, apa urus saya dah besar kok. Lepas tu minggat di rumah dia. Oh, dah jadilah, bergabunglah sama kelompoknya, jadilah dia setan. Awal mula itu dari perbuatan pelanggaran amal kecil, pelanggaran kewajiban kecil, mulai merusak hati, mempengaruhi hati, kemudian langsung dia berubah sampai-sampai bertolak belakang 180 derajat. Nah, enggak bisa sadar itu, tidak bisa sadar sebelum dia menghilangkan, mensucikan diri dari dosa-dosa yang dia lakukan, karena hatinya semakin gelap. Nanti dari sadar juga itu entar. Kalau belum ada penyesalan taubat enggak akan sadar. Karena kendali ada di dalam hati. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bersabda oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aznaba dzamban, siapa saja yang melakukan satu dosa. Man aznaba dzamban, siapa saja melakukan satu dosa.
nukita, maka dibikin titik, fi qalbihi, di dalam hatinya, nuqtatan sauda, satu titik hitam. Buat dosa, ada satu titik di hati dia. Nah, kita contohkan. Ya, bisa dipahami. Nah, ini hati dia bersih, buat satu dosa. Tidak ada hitam situ. Itu masih lumayan dia itu. Buat lagi dosa. Buat dosa dia, dosa. Dia buat lagi dosa. Mungkin jadi mungkin kambuh. Solat enggak ada lagi, puasa enggak ada lagi, mencarut, merokok, menonton, warnet, berjoget, macam-macam. Hitam. Sampai ini gelap semuanya. Maka azan enggak ada pengaruh lagi, ceramah enggak ada pengaruh lagi, nama kesantrian sudah hilang. Ini kau kayak gini bawa ke pondok nangis ini. Suruh masuk pondok lagi, nangis ya. Bisa kabur dia. Hati begini nih bisa kabur. Mana bisa yang kayak gini solat berjamaah? Orang zikir telinga dia peka. Sakit kepala dia dengan zikir kalau hatinya ada hitam begini. Dibuka Quran, langsung mata dia silau. Itu dia, nggak bisa buka. Mau buka mulut kaku, nggak bisa ngaji lagi. Kalau sudah hitam, dan coba-coba dia maksiat. Nah, fa in tabah, kalau dia bertaubat, taubat kepada Allah, masih Allah beri kesempatan, dapat nikmat dari Allah, sukila qalbuhu, maka bersinar kembali hatinya. Putih lagi kalau sudah dia taubat. Maka perlu taubat, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Wa illam yatub, tapi jika dia enggak taubat, zada dzalika, bertambahlah demikian, hatta yaswadda qalbuhu, sehingga hitamlah hatinya. Hitam hatinya. Ketika hatinya hitam, maka nampak di raut mukanya itu bukan orang hitam mukanya, tapi ada sinar yang keluar dari mukanya itu kayak aura ruh jahat gitu. Kayak film itu aura jahat. Matanya enggak bersahabat lagi. Tapi jangan tidur. Guru. Itu dia guru. Cekik dia. Karena dah beda, bukan lebih lagi di dalam. Nah, yang lain masuk. Itu kalau hatinya rusak asbab dosa. Fadzalika ron, itulah yang dimaksudkan dengan kalimat ron, alladzi qala Allah, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalabal, sekali-kali tidak, akan tetapi rona ala qulubihim, telah menutupi di atas hati-hati mereka, makanu yaksibun, sesuatu yang adalah mereka itu mereka mengusahakannya. Makanu, sesuatu yang adalah mereka, yaksibun, mereka usahakan.
Itulah hasil bergaul dengan orang yang tidak baik. Itu hasil duduk di tempat-tempat lalai. Itu hasil ngobrol dengan orang punya akhlak tidak baik. Bahasanya tidak halus lagi, dah mulai kasar. Fala syai'a asyarru wa adarru alal insan fid dunya wal akhirah minad dunubi. Maka tidak ada sesuatu yang lebih jelek dan lebih membahayakan terhadap manusia, baik di dunia, rezekinya, usianya, kesehatannya, kenyamanannya, kedamaiannya, ketentramannya, dan juga di akhirat, di kubur dia, di mahsyar, di sirat, melebihi daripada dosa-dosa, minaz dzunubi, daripada dosa-dosa. Jadi tidak ada perkara yang lebih jelek, tidak ada perkara yang lebih membahayakan manusia melebihi dosa, baik itu kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Maka waspada dengan dosa. Enggak makan tidak terlalu membahayakan. Tidak tahu teknologi tidak terlalu membahayakan. Cuma ditertawakan saja. Naik pesawat buka sendal. Naik tangga, mau angkat sendal, angkat dia, taruh ke kursi. Itu tidak membahayakan, nggak ada rugi dia, cuma ditertawakan. Tapi kalau dosa dia buat, rusak dunianya. Jangan ke akhirat, dunianya rusak. Kalau dia pengusaha, rezeki dia macet. Kalau dia berumah tangga, rumah tangganya panas. Nah, kalau dia punya anak, punya 4 anak yang Allahu Akbar, susah untuk disebut. Nah, dia sendiri pun tahu tuh, anak setan kata dia. Nah, waktu itu dah sadar dia, tapi tidak menyadarinya bahwa dia itu setan. Kenapa? Dibilang mana anak setan? Anak setan. Asbab apa itu? Dosa. Nah, dosa itu akan membahayakan dunia. Wala yakadu yakhlusu ilaihi su'un wa yanaluhu makruhun illa min jihatiha. Dan tidak hampir, kalau tidak hampir itu hampir tidak lah, sampai kepadanya seseorang oleh perkara jelek. Yakhlusu ilaihi su'un, sampai kepadanya seseorang oleh perkara jelek. Wa yanaluhu makruhun, menimpa akannya seseorang oleh perkara yang tidak disenangi. Perkara yang tidak disenangi, kecuali min jihatiha, dari sisinya dosa. Itu hampir begitu. Hampir itu artinya lebih daripada rata-rata. Lebih daripada rata-rata. Perkara yang menimpa seseorang, perkara yang tidak dia senangi, perkara jelek, itu akibat yang terbesarnya adalah dosa. Nah, piring pecah, sebab dosa. Maka ulama sufi katakan, saya menyadari dosa yang saya lakukan daripada tingkah laku keledai yang saya kendarai. Begitu pekanya hati mereka terhadap dosa itu. Dia sadar kalau dia berbuat salah, kalau sampai dia kendarai keledainya, itu ada agak bandel dikit. Motor itu juga sama. Hidupin nggak hidup, berarti yang hidupin dosa. Nggak dikatakan saya tahu nih karena dosa saya. Allah. Sehingga mereka katakan juga dalam satu riwayat, saya tahu bahwa saya sudah terlibat dosa, dan saya tahu Allah tegur saya terlibat dosa,
daripada tingkah laku budak-budak saya. Maka ketika terjadi musibah kecil, kita baca apa pertama sekali? Astaghfirullah. Sendal waktu keluar masjid gak jumpa. Astaghfirullah. Ini ada dosa ini. Dan jangan dia sengaja pakai sendal itu untuk menarik sesuatu biar orang tertarik lihat saya. Itu niat dia. Akhirnya dihilangkan sendalnya oleh Allah. Dan ketika enggak tahu astagfirullah. Nah, dosa. Qala Allah Ta'ala, ma asabakum min musibatin, apa saja yang menimpa kamu dari musibah, apa saja yang menimpa kamu dari musibah, fa bima kasabat aidikum, maka dengan sebab sesuatu yang diusahakan oleh tangan-tangan kalian. Apa saja yang menimpa kalian dari sesuatu, itu asbab dari apa yang diusahakan oleh tangan-tangan kalian. Surah Asy-Syura ayat 30. Oke. Sekarang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahasia kehidupan kepada umat Islam untuk bagaimana menata kehidupan yang sukses dunia dan akhirat, yaitu satu-satunya cara yang paling ampuh adalah menghindari dari perbuatan-perbuatan dosa. Mau bisnisnya sukses, maka jangan diawali dengan modal riba. Kemudian jangan dijalankan dengan penipuan dan kezaliman. Apa maksud penipuan dan kezaliman? Barang jelek dibungkus juga. Barang yang tidak bagus tetap dibilang bagus. Barang yang ada cacatnya enggak diketahui tahu itu cacat. Tapi kalau orang-orang menjalankan cara baik, walaupun menurut pandangan dia akan rugi, tapi dia akan mendapatkan keberkahan dan dia tidak akan pernah rugi. Dia cek dulu barang datang. Ini bagus nih. Oh ini robek sedikit, taruh di sini. Ini robek parah, taruh di sini. Ini sengaja dibungkus. Kita beli salah. Bukan yang di Medan, di sini. Dibungkus di dalam keranjang, gantung. Satu gantungan berapa? 15.000. Boleh pilih sendiri enggak? Ini sudah dipilih kan? Nah, belilah yang bergantung tuh. Enggak semua, sebagian. Nah, di tengah-tengahnya itu salah busuk kepalanya. Kalau kita beli sendiri bisa kita cek. Nah, tapi kalau udah dibungkus begitu, di tengahnya ada yang busuk dikit. Itu tidak ada keberkahan. Memang barang dia itu terjual habis semuanya. Enggak ada sortiran, terjual habis. Tapi tidak ada keberkahan. Akhirnya 20 tahun dia dagang gitu-gitu saja. Orang sebentar dagang sudah enggak dagang lagi, udah duduk di kasir ya. Kemudian dia buka cabang nih. Kenapa, Mang? Karena dia menjaga aturan syariat. Di situ tidak ada dosa dalam usahanya. Khair. Bisa dipahami? Mana ciri-ciri untuk mendapatkan hidup selamat dunia akhirat? Hindari dosa. Bagaimana antum tahu itu dosa enggak dosa? Hah? Belajar ilmu agama. Khair insyaallah. Ya Rabbi ya Karim, subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.